Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Madani, tempat saya mencatat dan berbagi apa yang saya pelajari hari ini. Kali ini saya akan berbagi rangkuman dan catatan saya dalam mempelajari bahasa Inggris mengenai 8 part of speech. Part of speech bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi 8 jenis kata yang membangun suatu kalimat. Untuk mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, ada 2 unsur yang harus kita kuasai. Yang pertama, menguasai tata bahasanya atau grammar. Yang kedua, memiliki kosakata yang cukup. Nah, ini adalah part of speech. Jika kita ibaratkan dengan membangun rumah, maka grammar adalah rancangannya dan part of speech adalah materialnya. Nah, membangun rumah tanpa menggunakan material itu sama dengan menghayal. Sedangkan membangun rumah dengan hanya menumpuk material tanpa rancangan juga tidak akan terlaksana. Dan apabila terlaksana pun, rumah yang terbangun tidak akan memiliki bentuk atau fungsi selayaknya sebuah rumah. Dalam bahasa Inggris ada 8 part of speech yang harus dikuasai. Minimal kita tahu masing-masing. Namanya, pengertiannya, kodenya dalam kamus, dan satu buah contohnya. Berikut 8 part of speech tersebut. Ada noun, adjective, pronoun, adverb, verb, preposition, conjunction, dan interjection. Mari kita bahas masing-masing jenisnya. Yang pertama adalah noun. Apa itu noun? Noun atau kata benda merupakan kata yang menunjuk pada barang atau benda, baik konkret maupun abstrak, dan digunakan untuk nama orang, tempat, benda, hewan, hal, gagasan, atau konsep, dan lain sebagainya. Berdasarkan wujudnya, nouns dibagi menjadi dua, concrete noun dan abstract nouns. Nah, concrete nouns merupakan kata benda yang dapat dilihat atau disentuh. Contohnya, book, dog, sugar, or milk. Dan abstract noun yang merupakan kata benda yang tak dapat dilihat atau disentuh. Contohnya adalah truth, love, health. Love is the most powerful force in the universe. Cinta adalah kekuatan paling dahsyat di alam semesta. Truth is often stranger than fiction. Kebenaran seringkali lebih aneh daripada cerita fiksi. Nah, ini adalah contoh dari kata benda abstrak. Kemudian, berdasarkan bentuk atau kemampuan untuk dihitung, nouns dibagi menjadi dua lagi, countable nouns dan uncountable nouns. Nah, kalau countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung. Contohnya pen, table, car. Pulpen dapat dihitung secara pasti berapa jumlahnya. 1, 2, atau 3 pulpen. Nah, sementara uncountable nouns adalah kata benda yang tak dapat dihitung. Contohnya water, dust, blood. Air tidak bisa kita tentukan berapa jumlahnya, apakah 1, 2, atau 3. Biasanya kita menghitungnya dengan satuan tempat dia berada. Contohnya, a glass of water, segelas air, atau a cup of coffee, secangkir kopi. Nah, ini nanti berhubungan dengan penjelasan penambahan determiner a atau n di depan kata benda. Kata yang kedua adalah verb. Verb atau kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan, baik aktivitas lahir atau bisa diamati secara fisik maupun aktivitas batin. Berikut contoh dari kata kerja. Untuk aktivitas lahiriah, contohnya adalah write, eat, run, or swim. Dan untuk aktivitas batinia, contohnya think, love,
want, need. Nah, love bisa menduduki baik sebagai kata benda ataupun kata kerja. Ketika love berfungsi sebagai kata benda, ia merujuk pada perasaan atau objek dari kasih sayang itu sendiri. Sementara ketika love berfungsi sebagai kata kerja, ia merujuk pada perasaan kasih sayang atau kesukaan yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu. Love is blind, cinta itu buta. Love di sini menempati posisi sebagai kata benda yang artinya pada perasaan cinta. I love my mom. Saya mencintai ibu saya. Nah, sementara love di sini menempati posisi sebagai kata kerja yang berarti tindakan mencintai atau kesukaan kita terhadap ibunya. Kata yang ketiga adalah adjective. Adjective atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk memberi keterangan pada noun atau memberikan atau mensifati kata benda. Nah, letaknya biasanya ada di depan kata benda. Berikut beberapa bentuk adjektif dalam mendeskripsikan kata benda. Yang pertama memberikan kualitas, happy child, smart student, atau menunjukkan ukuran, small table, tall building. Menyatakan warna, blue sky, green grass, menunjukkan bentuk, round ball, square box, atau menyatakan usia, old man, new phone, atau menyatakan asal, Indonesian food, American movie, dan menyatakan material, wooden chair dan metal door. Selanjutnya, yang keempat adalah adverb. Adverb atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk memberikan keterangan tambahan pada verb atau kata kerja. Berikut jenis-jenis adverb beserta contohnya. Yang pertama ada adverb of manner. Contohnya, well, softly, quickly. He finished his homework quickly. Jadi quickly memberikan keterangan tambahan pada kata finish. Adverb of degree. Contohnya, just, almost, so. I almost missed my bus this morning. Saya hampir ketinggalan bis pagi ini. Kemudian ada adverb of frequency. Contohnya, usually, always, rarely, she rarely goes to the movies. Ada juga adverb of place. Contohnya in, above, below. The airplane flew above the clouds. Kemudian yang terakhir adalah adverb of time. Contohnya annually, daily, yesterday. They will arrive tomorrow. Contohnya. Kata yang kelima adalah pronoun. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Berikut adalah tabel dari pronoun untuk berbagai posisi kalimat. Pronoun memiliki bentuk yang berbeda untuk setiap posisinya. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh berikut. I love her so much. I di sini menempati posisi sebagai subjek, sedangkan her menempati posisi sebagai objek. Can I borrow your book for a day? Your di sini menempati posisi sebagai possessive adjective. This book is mine. Mine di sini menempati posisi sebagai possessive pronouns. Sementara itu, we will do it ourselves. Kami akan melakukannya sendiri. Ourselves di sini menempati posisi sebagai reflexive pronouns. Kata yang keenam adalah preposisi atau preposition dalam bahasa Inggrisnya. Nah, preposition atau kata depan adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara noun dan kata-kata lainnya dalam kalimat. Biasanya terletak di depan kata benda untuk menunjukkan arah dan posisi.
Berikut ini contoh-contoh preposisi sesuai fungsinya. Yang pertama menunjukkan lokasi atau posisi, on dan in. The book is on the table. The cat is in the box. Menunjukkan waktu. Contohnya, before. Please arrive before 8 o'clock. After. We will eat after the movie. Menunjukkan arah atau pergerakan. From, she came from London. Into, he jumped into the river. Menunjukkan hubungan abstrak. Contohnya, for, this gift is for you. With, she went with her friend. Kata yang ketujuh adalah conjunction. Conjunction atau kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu kata dengan kata lainnya, frasa dengan frasa lainnya, klausa dengan klausa lainnya, hingga satu kalimat dengan kalimat lainnya. Terdapat 3 jenis conjunction, yaitu coordinating, subordinating, dan correlative conjunction. Coordinating conjunction digunakan untuk menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama, misalnya kata dengan kata. Contohnya, for, and, nor, but, or, yet, so, atau sering disingkat sebagai fanboys. Nah, ini adalah contohnya. I like coffee and tea. He wanted to go, but she was too tired. Selanjutnya, subordinating conjunction. Nah, subordinating conjunction ini digunakan untuk menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Because it was raining, we stayed inside. I will go if you come with me. Yang terakhir adalah correlative conjunction. Correlative conjunction merupakan kata hubung yang berpasangan. Contohnya adalah not only bla 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 bla, but also bla 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 bla, atau either bla 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 or bla 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 bla. Contohnya, you can either stay or go. She is not only intelligent but also kind. Yang terakhir adalah interjection. Nah, interjection atau kata seru adalah kata atau frasa pendek yang digunakan untuk ungkapan emosional tertentu dengan nada dan tanda seru. Interjection berfungsi untuk mengekspresikan berbagai macam emosi atau reaksi, seperti ketika kita terkejut, wow, kita gembira, awesome, kita sedih, oh dear, kemarahan, damn, ketidaksetujuan, sakit, ow, kebingungan, salam atau perhatian, hi, hello, atau keraguan. Well, demikian catatan saya kali ini. Kunjungi blog lenteramadani.blogspot.com untuk mengakses soal dan catatan lainnya. Sampai jumpa di catatan selanjutnya.